Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini ya, sebuah kehormatan bagi saya dapat sharing pengalaman yang pernah saya miliki lah ya, yang mungkin ada intersection, ada kaitan dengan tema yang kita bahas hari ini gitu. Saya juga ingin mengapresiasi terselenggaranya kegiatan apa ini, Halo ADHKI ya, Halako online, yang ini seri keempat ya dari rangkaian kegiatan ADHKI yang sangat aktif. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk slide presentasi yang sudah saya siapkan, yang semoga bisa menjawab problem yang kita diskusikan hari ini ya gitu. Apa yang diceritakan oleh Ibu Ketua PA Wapena tadi merupakan gambaran real yang menjelaskan wajah sesungguhnya di potret hukum yang ada di Indonesia. Mungkin selama ini kita hanya bias melihat situasi di Jawa. Kita tidak pernah membayangkan apa yang terjadi di luar Jawa, di Papua. Ternyata di sana hakim ternyata beda dengan di Jawa. Kalau hakim di Jawa kan hanya memainkan peran-peran judicial roles. Tapi dari cerita Ibu Siti Hadifah tadi sangat jelas sekali bahwa hakim juga ternyata dituntut untuk memainkan peran-peran sosial ya, karena di sana soalnya tidak sekedar masalah akses to justice atau masalah legal literasi, pengetahuan hukum, tetapi juga masalah-masalah yang sangat mendasar terkait dengan basic need atau soal daily life masyarakat di sana, bahkan sampai ngajari Iqra dia disampaikan luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Siti Hanifah dan teman-teman di PA Wamena. Kalau dilihat geografis Wamena itu betul-betul di tengah Bu ya, tengah pulau. Ini betul sekali. Ya betul sekali kata Mbak Wardah tadi. Memang dosen ini sekali-kali harus dikirim ke sana gitu biar tahu kondisi real masyarakat gitu, biar tidak terlalu bias melihat di Jawa dengan pembangunan yang begitu masif seperti yang sekarang kita lihat gitu. Nah, di presentasi saya hari ini saya beri judul Women's Access to Justice Indonesia. Sebetulnya ini hanyalah semacam general highlight ya, general orientation tentang bagaimana secara umum kondisi akses terhadap keadilan bagi perempuan di Indonesia. Saya akan membagi presentasi saya ini ke dalam beberapa bagian. Pertama saya akan menjelaskan tentang menyinggung legal norm pada tataran norma hukum, yang itu merupakan kritik yang selama ini diberikan kepada undang-undang perempuan yang dianggap cukup diskriminatif terhadap perempuan. Saya mengambilnya dari normatif dulu, kemudian saya akan sedikit cerita tentang realitas sosial, kemudian saya akan berbicara tentang reformasi hukum, legal reform yang digawangi oleh Mahkamah Agung, bagaimana legal reform dealing with the situation dengan social realities yang terjadi di masyarakat. Lalu saya akan fokus ke PA, sejauh mana PA kemudian responsif terhadap kondisi sosial tersebut. Lalu mungkin kalau masih ada waktu saya akan share pengalaman-pengalaman saya, catatan dari lapangan yang itu merupakan dasar dari data dari disertasi saya yang mudah-mudahan tadi disebut-sebut bisa segera saya pertahankan di Leiden akhir tahun ini, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mulai dari ini dulu ya, dari hal-hal yang normatif dulu untuk merefresh, hanya sekedar brainstorming saja, merefresh intelektual capacity kita tentang sesungguhnya apa problem mendasar yang kita miliki hari ini dalam tataran legal norms, state legal norms. Kita sudah memiliki undang-undang perkawinan sejak tahun 74, dan perkawinan itu diklaim oleh banyak orang sebagai undang-undang yang sangat penting, sangat berhasil karena dia berhasil melakukan unifikasi terhadap aturan terkait hukum perkawinan yang karena aturan perkawinan diatur berdasarkan agama masing-masing, lalu muncul undang-undang perkawinan ini dan itu kemudian bisa disatukan. Dan oleh sebagian orang ini undang-undang ini dianggap sangat kepentingan umat Islam.
Saat itu perdebatannya cukup seru kalau kita baca sejarah ya, tahun 73 perdebatan di fraksi antara P3 versus Golkar itu begitu membakar. Tapi dari itu ternyata tidak bisa kita pungkiri bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan memang masih mengandung beberapa persoalan. Yang pertama adalah menyangkut soal the nature of marriage itself, ya, soal hakikat dari perkawinan itu. John Bowen dia mengatakan bahwa kita tidak mungkin bisa melepaskan dari apa yang dia sebut sebagai dual validity, validitas ganda. Kalau kita baca Undang-Undang Perkawinan, dan lihat perkawinan itu sebagai religious ceremony, upacara keagamaan, karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing, tetapi kewajiban untuk mencatatkan. Jadi ada dualitas validitas ganda, sah secara agama, tapi juga pengakuan negara. Pertama. Lalu yang kedua, apakah saya terlalu cepat ini? Maaf. Aman. Lanjut. Aman. Ya. Lalu yang kedua adalah soal posisi relasi di dalam rumah tangga ya. Suami ditempatkan sebagai head of family, lalu wife sebagai housewife. Itu susah untuk menerima itu, meskipun ya secara general memang masyarakat kita mengadopsi budaya patriarki yang cenderung laki-laki sebagai perusahaan gitu kan, dan perempuan berada pada wilayah peri-peri pinggiran. Maka ini relevan sekali dengan tema kita hari ini. Memang perempuan itu pinggiran sejak di dalam undang-undang gitu, bukan di dalam realitas masyarakat. Sejak dalam undang-undang sudah dipinggirkan gitu kan, sebagai supporting system yang mendukung posisi laki-laki. Faktanya seperti itu. Lalu yang berikutnya tentang persoalan poligami ya. Ya, meskipun sangat dibatasi dan syaratnya rumit, tetapi juga masih mungkin dilakukan dengan adanya izin PA gitu kan. Lalu yang terakhir soal status anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun ini sudah diinterpretasi ulang oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa hubungan keperdataan anak yang perkawinan dengan ayah biologis itu bisa dibangun jika didukung oleh bukti-bukti saintifik dan juga dengan testimoni dengan bukti yang oleh sistem hukum di Indonesia. Oke, saya mencoba masuk ke realitas sosial yang kita miliki. Saya mengambil data ini dari survei PEKA, lembaga yang selama ini diajak partner oleh oleh lembaga Australia itu ya untuk mengadakan survei USAID tentang fenomena keluarga yang dipimpin oleh seorang perempuan, female headed household. Ternyata tahun 2010 ada 65 juta rumah tangga di Indonesia dan 9 jutanya 14% itu dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, dari 9 juta itu ternyata 50% perkawinannya itu dilakukan secara tidak tercatat atau bawah tangan atau siri dalam terminologi kita yang secara sosial kaprah dipakai, dan 86% mereka cerai out of court secara informal, tidak legal. Dan faktanya lagi ternyata 55% dari para perempuan yang menjadi kepala rumah tangga itu masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini fakta sosial yang memang kita hadapi sampai hari ini, belum lagi dengan persoalan-persoalan di Wamena tadi yang lebih parah gitu kan. Ternyata soal-soal mendasar kita masih memiliki problem seperti itu, dan kita tidak tahu, kalau Bu Hakim tadi tidak cerita kita nggak ngerti gitu kan. Maka memang kali-kali perlu kita itu turun ke sana, etnografi gitu ya, melihat bagaimana kehidupan masyarakat di sana, bagaimana akses to justice di sana, bagaimana intervensi yang dilakukan oleh pengadilan, sejauh mana efektif. Saya pernah diceritai teman saya aktivis yang pernah melakukan pendampingan di Papua itu ya. Bahkan dalam kasus pidana itu sangat jarang sekali itu ditegakkan, karena biaya untuk melakukan investigasi, untuk melakukan pemeriksaan itu jauh lebih mahal. Jadi rugi kalau mau ditetapkan undang-undangnya, itu terlalu mahal biayanya gitu. Harus naik speedboat, biayanya 2 juta, itu perlu bolak-balik berapa kali. Jadi akhirnya ya penegak law enforcement itu rendah sekali, terlalu biayanya terlalu tinggi. Oke, yang berikutnya, maka
kita bersyukur sejak tahun 2008 Mahkamah Agung bekerjasama dengan Family Court of Australia, juga dengan Australia, punya satu ikatan kerjasama MOU yang kira-kira MOU itu tujuannya adalah untuk promote further understanding of each other's law and judicial culture. Jadi saling memahami budaya hukum di masing-masing negara. Dan yang paling kedua adalah untuk mengembangkan kapasitas MA dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjawab untuk memberikan keadilan bagi masyarakat di dalam suasana Indonesia yang semakin demokratis ini. Awalnya PA itu tidak masuk dalam proyek itu, kemudian di tahun 2010 proyek itu mengcover pengadilan agama masuk dalam skema MOU itu, yang programnya itu difokuskan pada dua hal. Yang pertama adalah client service, jadi meningkatkan pelayanan PA para kliennya. Lalu yang kedua adalah peningkatan sistem informasi, reformasi information system. Lalu puncaknya di tahun 2009, pemerintah Indonesia telah melaunching strategi nasional tentang access to justice. Ini sebagai gambaran aja. Next. Nah, ini kalau kita merujuk, maaf ya Bu, ini khas akademisi itu bicaranya mesti referensi. Nggak bisa cerita pengalaman lapangan banyak, jadi harus ambil dari beberapa sumber. Kalau kita baca laporan dari tim Lindsay dan Kate Sumner ya tahun 2010, mereka juga terlibat dalam proyek yang saya sebutkan di MA itu, MA dengan MA Australia. Mereka mengatakan dari temuan penelitian mereka itu, terlepas bahwa pengadilan agama itu memiliki wilayah yuridiksi yang terbatas ya karena hanya mencakup masalah keluarga dan sengketa syariah, maka pengadilan agama itu tetap menjadi pengadilan yang paling sibuk di Indonesia. Saya nggak tahu di Wamena mungkin perkara sengketa syariah nggak ada Bu ya, boro-boro sengketa syariah ya, mau cerai aja susah gitu. Kalau di Jawa sudah mulai agak banyak ini ya sengketa syariah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca statistik, menurut penelitian Lindsay dan Sumner, ternyata kasus perceraian yang ditangani PA itu 50% dari jumlah kasus perkara di Indonesia secara keseluruhan. 50%-nya itu perceraian di PA. Nah, ditambah perdata, ditambah tun, ditambah militer itu masih 50% kasus perceraian itu. Jadi begitu luar biasa sekali ini PA ini. Dan kalau kita bagi lagi dari semua kasus perceraian itu, ternyata yang ditangani PA itu 98% perceraian Muslim dan 2%-nya itu yang non-Muslim yang di pengadilan negeri. Dan menariknya lagi, hampir sebagian besar kasus perceraian itu selesai di tingkat pertama. Ini yang menurut saya sangat menggembirakan, sangat-sangat bagus sekali. Artinya cepat selesai, tuntas gitu kan, nggak bertele-tele, nggak harus banding, nggak harus kasasi, selesai. Artinya putusan yang diberikan hakim PA itu dirasa memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Jadi hanya cukup di level pertama, di tingkat pertama, tidak perlu harus hanya 1% yang banding dan seterusnya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa reformasi yang dilakukan oleh pengadilan agama sangat konsisten terhadap usaha untuk memperluas akses to justice di Indonesia. Saya apresiasi sekali terhadap kinerja PA sampai hari ini. Para hakimnya luar biasa dan lembaganya berubah, semakin transparan, semakin kredibel, profesional gitu dalam memberikan justice bagi justice seeker. Gitu. Dan itu juga bisa menjangkau kelompok-kelompok yang marginal tadi sebetulnya, tidak hanya orang yang sudah kuat secara akses, tapi juga orang-orang yang selama ini lemah atau dilemahkan oleh struktur sosial. Lalu yang berikutnya, nah ini yang khusus di PA hasil penelitian bahwa reformasi yang digawangi oleh pengadilan agama itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam hal peningkatan poor people, orang-orang miskin, termasuk juga perempuan-perempuan miskin dalam mengakses layanan pengadilan agama. Nah, ada dua intervensi yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan
pro bono ya, court fee waivers, jadi gratis, itu bisa meningkatkan sampai 10 kali lipannya, dan melalui sirkuit court sidang keliling itu bisa meningkatkan sampai 4 kali gitu, kesempatan perempuan untuk mengakses pengadilan agama. Maka semakin meningkatnya kemampuan orang miskin, orang lemah, orang marginal, orang pinggiran dalam mengakses layanan pengadilan agama, itu merupakan satu langkah yang sangat krusial yang menentukan tercapainya hak-hak negara mereka. Dan sebenarnya driving factor dari reformasi itu adalah, pertama adalah strong leadership within the religious courts. Ini perlu saya mention secara khusus, ini harus merujuk pada satu profil orang, namanya Pak Wahyu Widiana ini sebagai man behind the gun, yang selama ini mengawal reformasi ini sangat-sangat biasa. Saat itu beliau Dirjen Badilak, kemudian komitmen to social justice para hakim juga menurut saya keren. Banyak hakim-hakim muda hari ini sangat produktif dan sangat progresif. Lalu penggunaan media elektronik agama. Sekarang sudah mulai dikembangkan e-court ya Bu, pakai electronic court. Lalu yang berikutnya, nah ini kalau kita lihat statistik lagi, mengapa mereka itu mau membawa kasusnya ke pengadilan agama? 50,2% mengatakan bahwa mereka yakin PA mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi. Lalu 10% mengatakan ya saya harus taat pada hukum, taat pada undang-undang, bahwa kalau cerai harus legal, dan seterusnya. Dan 17,3% mengatakan bahwa pengadilan agama itu bisa memberikan putusan yang adil. Jadi 59 tambah 17 signifikan juga, sekitar 72 ya, yang sangat percaya pada peran yang dimainkan oleh pengadilan agama dalam kaitannya memberikan settlement atau penyelesaian pada masalah-masalah keluarga yang mereka hadapi. Nah, ini kalau kita baca lagi statistik lagi, gugat cerai, wife petition divorce, ada kenaikan. 2016 itu yang diajukan perempuan 72%, 2017 72,5%, 2018 73%. Ya, memang ada orang berpikir, waduh, berarti keluarga di Indonesia ini dong, berantakan dong, rusak dong. Saya tidak menyoal itunya, tetapi saya hanya melihat bahwa akses to justice kita hari ini sudah jauh lebih baik. Masyarakat sudah semakin menggantungkan masalah kehidupan keluarganya kepada negara. Negara diyakini bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan domestik yang mereka hadapi. Maka kalau bisa saya analisis sepertinya ada 3 faktor ya yang berkontribusi pada kenaikan jumlah gugat PA itu. Pertama adalah soal menguatnya agensi perempuan semakin memiliki independensi untuk memutuskan, saya akan bawa ini ke pengadilan, ya saya siap cerai, dan juga didukung oleh kapasitas ekonomi yang mereka miliki tentu saja. Kapasiti, ada survei mengatakan bahwa meningkatnya jumlah TKW itu berkontribusi positif terhadap meningkatnya perceraian gitu kan, karena mereka semakin berdaya, informasi semakin kaya, kemampuan ekonominya juga semakin baik, sehingga itu semakin mudah untuk dicapai. Lalu yang kedua adalah improve access to justice, tentu saja pengadilan agama tidak dipandang sebagai lembaga yang serem, yang menakutkan, tetapi sangat dekat dengan masyarakat. Dan yang paling penting adalah improve legal literasi. Jadi pengetahuan hukum masyarakat kita, kesadaran hukum juga relatif lebih baik hari ini gitu ya, dengan adanya macam-macam sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, ini sampailah pada catatan-catatan lapangan yang dalam hal ini mungkin saya akan fokus di kasus unregistered marriage ya, perkawinan yang tidak tercatat. Ternyata sebetulnya hari ini masyarakat itu sulit untuk bergantung pada negara. Sekalipun mereka sebetulnya awalnya tidak mau mengikuti framework yang sudah didesain oleh negara. Mereka nikah tidak mau dicatat atau tidak berkenan mencatat setidaknya, tapi implikasi tidak dicatat itu panjang gitu. Mereka semakin sadar bahwa ketika tidak memiliki dokumen hukum, legal documents atau legal identity, ya, identitas hukum, itu hak-hak keluarga negaraan mereka itu semakin terbatas gitu. Jadi ini juga ternyata
pendekatan seperti ini ternyata juga dipakai negara hari ini dalam melakukan reformasi hukum menggunakan pendekatan citizen rights, menggunakan pendekatan hak-hak warga negara untuk melakukan reformasi hukum keluarga dibanding pendekatan-pendekatan keagamaan yang seringkali sangat tidak produktif. Kita tahu bagaimana nasib RUU hukum material PA bidang perkawinan sudah berapa tahun sampai hari ini belum disahkan karena selalu menimbulkan perdebatan. Di mana ada legal sanction bagi pelaku muta itu selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat, gaduh masyarakat kalau reformasinya itu dengan melakukan norma fikih. Tapi ketika negara sekarang menggeser dengan menggunakan pendekatan civil rights, oke, kamu nggak apa-apa nikah siri, tapi ketika kamu nggak punya buku nikah, kamu nggak punya hak ke ini, maka relatif jadi selesai sekarang urusannya. Jadi sekarang orang mencatatkan perkawinannya itu bukan untuk mendapatkan pengakuan negara terhadap perkawinannya, sebenarnya mereka tidak perlu haknya. Tuh. Suaranya agak putus-putus ya, Mas. Oh ya, oh oke. Okay. Nah, maka kalau dalam di Pasuruan kebetulan ini ya ada istilah mengapa kok kemudian mau menyerahkan dirinya bergantung pada negara, maka jawaban mereka selalu karena ada kebutuhan. Mengapa kemudian mencatatkan perkawinannya? Maka kok kemudian legalisasi perkawinannya? Ternyata mereka lagi ada butuh. Nah, lagi ada kebutuhan itu merupakan kata kunci menurut saya. Jadi pada akhirnya memang kita tidak bisa kemudian lari dari state service, dari state block. Kita tetap harus kemudian kembali ke sana. Dan ini bagus menurut saya. Dan dalam kerangka ini ternyata negara juga punya solusi-solusi terhadap masalah itu. Gitu. Salah satunya yang disebutkan tadi adalah isbat nikah. Dan dalam perkara isbat nikah ini kalau saya lihat di putusan-putusan memang hakim cenderung menggunakan pendekatan yang kalau dalam bahasa saya dalam disertasi itu lenient approach ya, pendekatan yang lentur. Yang Bu Ais Nurlawati juga sudah menulis ini cenderung menggunakan pendekatan yang humanis dalam memecahkan persoalan-persoalan para pihak yang ke pengadilan. Jadi tidak terlalu strict pada norma hukum yang ada dalam undang-undang. Jadi sangat loose, sangat lentur ya, sangat cair, sangat ya semuanya bisa diakomodasi, bisa dipecahkan gitu. Melalui isbat nikah. Tetapi juga ada jalan lain ya di Pasuruan itu lucu kalau ada suami istri yang sudah nikah siri bertahun-tahun gitu, mereka selama ini nggak ada masalah dengan status ilegal itu, ya kehidupan berjalan normal begitu saja. Tetapi ketika mereka lagi ada butuh, misalnya mau akses kredit perbankan atau misalnya mau leasing motor ke dealer, atau mereka yang saya temui kasusnya adalah mereka mau naik haji suami istri. Mau ngurus visa itu ternyata diminta buku nikah. Buku nikah. Mereka itu nikah siri, yang saya temui itu ada satu keluarga yang nikah siri, tetapi nggak tahu gimana ceritanya. Di KK itu status suaminya itu kawin, istrinya juga kawin, laki-lakinya sebagai kepala keluarga, perempuannya sebagai istri gitu. Padahal perkawinannya tidak tercatat gitu. Tapi meskipun dengan status kawin dan kawin tadi, kepala keluarga dan istri tadi ternyata juga tidak cukup untuk menjawab kebutuhan tertentu, misalnya kalau mau mendaftar haji misalnya, tetap diminta buku nikah. Kemudian karena ada kebutuhan buku nikah, mereka tidak isbat di KUA, mereka nggak ngurus itu nanti status anaknya nggak bisa diakuin, nggak ada. Yang penting saya punya buku nikah, that's it gitu. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya bukan soal state legality, bukan soal state recognition terhadap perkawinannya, karena bagi mereka itu sudah selesai. Ketika perkawinan itu sudah memiliki social acceptance, sudah memiliki social recognition, sudah diakui secara sosial, bagi mereka sudah cukup. Ketika agama telah menjustifikasi mereka, kiai sudah mengakui hubungan mereka, maka sudah selesai gitu. Nah, maka mereka baru di KUA gitu. Baru dan status anak. Dan yang tidak bisa kita lepaskan adalah peran dari informality, peran-peran informal di desa yang sayangnya oleh negara peran-peran ini diamputasi sejak tahun 2010. Tokoh agama di desa di bidang perkawinan yang selama ini dilakukan oleh Mudin, yang mereka dulu menjabat sebagai P3N, itu kan dikeluarkan dari fungsionaris resmi
kan udah nggak bisa lagi jadi P3N hari ini kan. Mereka sekarang itu kayak jadi biro jasa swasta gitu. Peran mereka itu sangat strategis sebetulnya. Itu saya yakin akses ke KUA, akses ke PA akan terjamin bagus gitu, tetapi sama negara ternyata negara nggak suka dengan peran informal ini. Negara cukup pede bahwa tangannya itu sampai menjangkau masyarakat di sana. Padahal faktanya itu tidak bisa. Ketergantungan pada peran informal itu masih sangat tinggi, harus didampingi, harus dimediasi oleh peran. Nah, saya kira itu sebagai kesimpulan ya, bahwa memang kita akui bahwa tidak mungkin kita bisa keluar dari jeratan dual validity, bahwa kita masih mengakui validitas ganda perkawinan sah secara agama dan perkawinan secara negara. Selama itu masih ada, saya yakin di Kasiri selalu akan ada, gitu ya, karena memang norma agama dan norma hukum itu punya epistemologi sendiri-sendiri gitu. Bagi masyarakat tertentu yang peran agama cukup dominan, yang misalnya pesantren juga cukup mempengaruhi kontestasi antar dua legal system itu masih sangat kelihatan sekali kontestasinya. Tapi terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia hari ini sedang berjalan pada jalan yang benar menurut saya, dengan menggunakan pendekatan bagus sekali saya kira gitu. Kan Kementerian Dalam Negeri itu punya kebijakan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Itu bagi anak-anak yang lahir bukan dari perkawinan yang sah, itu mereka bisa mengajukan akta kelahiran menyebut nama kedua orang tua dengan membawa SPTJM. SPTJM-nya dua. Pertama, SPTJM bahwa mereka itu nikah sah secara agama. Lalu yang kedua, SPTJM bahwa mereka itu anak dari mereka gitu. Itu sangat men-challenge posisi dari KUA dan akta perkawinan, tapi itu kebijakan kita memang masih mendapat antara satu dengan yang lain dan saling mendelegitimasi sebetulnya. Lalu yang berikutnya, dari situ tadi saya ingin menyimpulkan bahwa hakim dan penghulu, alhamdulillah mereka menggunakan pendekatan yang lenient, menggunakan pendekatan yang sangat lentur, yang sangat dinamis, fleksibel dalam menjawab persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Meskipun seringkali pendekatan itu mengandung legal transition, jadi melanggar hukum sebetulnya. Norma isbat nikah itu kan awalnya maksud dari negara itu kan hanya untuk perkawinan yang sebelum tahun 74 kan. Tetapi kan ada pasal E itu yang lentur selama perkawinan itu apa sih ya, sah apa gimana redaksinya itu kan, akhirnya pakai pasal itu, komodir itu gitu. Padahal sebetulnya mau awalnya itu enggak gitu. Nah, lalu yang berikutnya saya kira intervensi yang dilakukan oleh PA melalui pro bono dan circuit court, sidang keliling itu sangat relevan saya. Tadi Ibu bertanya kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan, saya kira ya dua strategi ini menurut saya yang relevan. Ada pos bakum juga ya, yang itu membantu masyarakat. Jadi pro bono dan sidang keliling. Dan yang terakhir saya ingin menggarisbawahi bahwa menurut saya informality itu masih sangat penting. Negara nggak boleh semena-mena menghilangkan peran-peran informal di masyarakat. Karena sebetulnya nggak sampai jangkauan negara itu. Coba kalau Ibu Hakim tadi itu tidak melakukan peran-peran sosial, kalau mereka tidak play with social rules, apa bisa jalan hukum itu kan enggak. Hakim akhirnya harus memperluas tupoksi mereka, tidak hanya di sisi judicial rules, tapi juga social rules atau mungkin cultural rules gitu. Saya jadi teringat ada satu riset yang dilakukan oleh Lawrence Rosen ya. Lawrence Rosen melakukan penelitian di Maroko, di masyarakat Sefro di Highland Maroko ya. Itu ditulis dalam bukunya Anthropology of Justice itu. Dia juga mendapati hal yang sama. Peran yang itu sangat-sangat penting dalam mengkonstruksi legal fact, sehingga hakim punya pertimbangan hukum untuk memberikan putusan gitu. Jadi hakim justru yang men-setting legal evidence itu. Kalau nggak begitu nanti putusan nggak bisa diberikan gitu. Saya kira begitu, Mbak Wardah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya luas sekali ini dan ukurannya juga susah ini ya. Apakah negara sudah hadir di masyarakat? Ya, sejauh ini negara sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa hadir dan kehadirannya itu dirasakan masyarakat dengan berbagai
policy, dengan berbagai kebijakan, intervensi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau di PA misalnya ada sidang keliling. Lalu ada pos vakum, itu kan bentuk intervensi yang memang sengaja diciptakan. Bukan yang NIK itu kan. Dan sekarang KUA sudah mengintegrasikan datanya dengan data di sipil, catatan sipil. Jadi sekarang kalau orang mau menikah itu harus NIK-nya harus valid gitu. Dan nanti itu dicek semua, nikah calon suami istri, nikah wali, NIK wali, NIK saksi itu bisa dicek semua. Jadi udah nggak bisa ditipu-tipu lagi sekarang. Kalau dulu di masyarakat yang saya teliti itu kalau usianya kurang, sebetulnya pada tataran level norma itu aturan tentang sanksi hukum itu sudah sangat banyak menurut saya dan overload sebetulnya Pak. Misalnya kalau kita lihat undang-undang pertama soal perkawinan itu ya, undang-undang 22 tahun 46 itu kan juga diatur itu soal sanksi di mereka yang melanggar. Terus di PP 975 juga ada. Lalu di undang-undang administrasi kependudukan juga ada. Jelas sekali, malah itu dendanya tinggi sekali. Tapi problem kita hari ini adalah pada level implementasinya, pada level enforcement-nya yang tidak pernah ada itu enforcement-nya. Serius sebetulnya kita itu mau menjalankan aturan itu. Jadi sebenarnya kesungguhan aparatur negara untuk mengawal implementasi kebijakan-kebijakan itu. Soal itu. Dan memang sejatinya Pak ya, kalau boleh jujur saya bilang bahwa akses to justice di Indonesia terkait dengan perceraian ya, wabil khusus terkait dengan perceraian itu memang baru bisa kita maknai sebagai akses to divorce rights. Baru akses terhadap hak untuk bercerai itu saja sudah bagus sekali untuk masyarakat kita itu. Perempuan punya kemauan, perempuan punya keberanian, perempuan punya kemampuan untuk bagus. Dan itu fenomena ditangkap oleh dan Mahkamah Agung. Sekarang yang berlaku itu kan prinsipnya itu broken marriage atau no fault divorce. Jadi sekarang hakim itu prinsip broken marriage. Kalau ada dua keluarga yang keluarga itu retak, tidak melihat siapa yang salah, ya udah diceraikan gitu. Jadi prinsip no fault problem post rights bagi para perempuan di Indonesia. Kita belum sampai pada post divorce rights, pemenuhan hak pasca cerai. Kalau di negara-negara maju seperti di Belanda yang saya tahu ya, sependek pengetahuan saya itu memang dilihat siapa yang bersalah itu dilihat Pak. Kalau misalnya ada satu keluarga yang bermasalah laki-lakinya, misalnya laki-laki selingkuh gitu ya, dia dihukum sangat berat Pak. Jadi hadonahnya itu, hadonah apa namanya itu? Ya hadonah ya. Itu besar sekali gitu. Dan karena di sana kan sistemnya sudah semuanya terintegrasi ya lewat online ya, lewat pajak ya. Jadi eksekusinya itu mudah. Kalau di Indonesia misalnya hakim ngasih putusan yang sudah sangat memihak perempuan ya terkait hak pasca cerai itu mau eksekusinya juga sulit. Gimana mau eksekusi? Gitu kan. Jadi memang ya sekali lagi suka tidak suka, mau tidak mau, akses to justice di sini sekarang harus kita maknai akses to divorce rights, belum post divorce rights. Belum lagi soal gonogini. Perempuan itu banyak yang ya bukan hanya tidak sadar terhadap haknya ya, mereka tidak berani mau minta haknya itu gitu. Bahkan terhadap calon mantan suami aja masih takut gitu untuk meminta haknya gitu. Udah mau jadi mantan suami masih takut gitu kan, ya takut macam-macam lah ya, mereka udah dapat cerai itu udah luar biasa itu gitu. Dan ternyata di pengadilan juga menerapkan prinsip itu. Jadi judisialisasi perceraian hari ini itu dimaknai sebagai dalam kerangka broken marriage atau no fault divorce. Jadi no fault, tidak ada yang salah. Yang penting keluarga itu retak cerai gitu. Tidak melihat. Meskipun belakangan sudah mulai bagus ya, dalam kasus gugat cerai kan hakim boleh menjatuhkan hak-hak yang menjadi haknya istri kan. Kalau dulu kan nggak ada kan, ada peraturan Mahkamah Agung tahun berapa itu kan, hakim boleh menjatuhkan putusan nafkah madiyah sama nafkah mut'ah. Kalau dulu kan nggak boleh.
Istri yang menggugat ya udah, kamu nggak dapat apa-apa kecuali cerai talak kan, baru hak istri itu diberikan. Sekarang sudah relatif baik lah, sudah semakin mengakomodir kepentingan perempuan. Gitu. Kaitannya dengan post divorce rights, tetapi juga masih sangat kecil gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, ini agak-agak berat, ini agak-agak sosiologis ini. Memang kita melihat hari ini memang ada arus balik ya Pak Ansori memang ya. Saya melihat ada arus balik yang cukup kuat dari kalangan tertentu dari kelompok Islam terutama ya, kalangan Islamis ya. Jadi kalau kita selama ini promosi bahwa misalnya poligami itu anti keadilan, poligami itu tidak mungkin bisa mendatangkan kesejahteraan keadilan, itu mereka sangat meyakini bahwa poligami itu baik dan kesadaran seperti itu tidak hanya pada kelompok laki-laki, bahkan para perempuan juga gitu. Jadi mereka itu memiliki satu kesadaran, meskipun mungkin kesadaran ini semu ya bagi kalangan feminis tentu saja, karena memang mereka sudah memakai cara pandang patriarki untuk melihat ini gitu. Mereka sangat sadar dengan agensi yang mereka miliki, mereka ingin melakukan poligami misalnya untuk mencapai kesalehan agama, religious piety. Itu maka kalau dalam kerangka akademik tadi Bapak nanya bagaimana ini melihat ini dari kacamata akademik yang berkembang di Barat ya. Sekarang itu memang ya kita nggak bisa tidak memakai pendekatan postmodern Pak. Kalau dari sisi akademiknya ya kita nggak bisa hanya dengan pendekatan modern tapi harus postmo. Bahwa modernisasi yang kita lakukan, pembaruan hukum yang kita lakukan ternyata melahirkan praktek-praktek yang sangat variatif. Jadi saya kasih contoh misalnya ada grup di Instagram itu ya, komunitas di Instagram itu Indonesia tanpa pacaran itu ya. Wah itu kalau kita baca posting-postingannya itu menarik itu Pak. Bahwa itu maksiat nikah saja dan itu sangat berpotensi untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebetulnya. Usia 16 itu kan juga bagi sebagian masyarakat kita kan sudah usia yang matang ya gitu ya. Itu kan sangat mungkin terjadi peluang itu dan mereka mengkampanyekan itu didasari oleh religious piety, kesalehan keagamaan untuk melakukan itu. Dan itu kalau dalam teori antropologi itu namanya multiple modernities. Jadi modernitas yang kita gembor-gemborkan ini ternyata tidak bisa memberangus praktek yang kita anggap tradisional, tetapi justru melahirkan praktek baru. Jadi modernitas baru gitu. Modernitas yang itu wajahnya dari modernitas, orang yang meyakini poligami itu baik untuk mendapatkan surga dan dia sadar melakukan itu bagian dari modernitas itu sendiri, tidak bisa kita katakan tradisional itu karena ya lahir dalam konteks modern kita hari ini gitu. Jadi ide yang diimajinasikan oleh para scholar bahwa sekularisasi atau modernisasi itu menghilangkan peran agama ternyata nggak betul, salah total. Agama semakin menguat nyatanya sekarang di masyarakat kita. Coba sekarang itu kan hijab jadi lifestyle kan, dan seterusnya itu banyak sekali halako itu. Semakin sekularisasi semakin menguat, ternyata ada resistensi dari agama gitu. Itu menguat juga gitu. Dan itu bagian dari modernitas itu sendiri gitu. Jadi sekularisasi atau modernisasi itu melahirkan multiple modernities, modernitas yang beragam, gitu. Yang bisa jadi itu berbeda dari nalar modern yang dibawa oleh modernisasi, gitu. Itu tadi prakteknya tradisional, tapi dengan narasi-narasi baru. Kan kita pernah lihat itu kan berita poligami, bahkan istri pertama mengantarkan suaminya untuk melamar istri yang kedua itu kan, wah dengan narasi-narasi ya gimana lah gitu kan. Dan itu memang kalau kita lihat dari perspektif feminisme memang itu perempuan tersubordinasi, iya jelas. Tapi terlepas dari itu kan bahwa dia melakukannya, dia memiliki agensi untuk melakukan itu gitu. Dia bukan berarti tidak sadar, dia sangat sadar gitu. Dia tidak dalam posisi terkooptasi melakukan itu karena kesadaran dan ada consent. Itu paling penting, ada consent dia melakukan itu gitu. Meskipun memang ya itu kalau dari sudut pandang sekali lagi feminisme itu memang sangat tersubordinasi ya, sangat terkooptasi gitu. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa modernitas yang kita hadirkan hari ini telah melahirkan praktek-praktek yang sangat beragam, bahkan praktek itu menyalahi
value modernity itu sendiri. Makanya para antropolog itu menyebutnya sebagai multiple modernities, modernitas yang beragam begitu. Salah satunya yaitu tadi respon-respon dari sebagian kelompok agama yang mencoba menggunakan pendekatan religious piety tadi ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia Pak, hampir di semua negara Muslim begini situasinya. The rise of religion itu, kebangkitan agama itu hampir di semua negara, dan ini tidak hanya Islam ternyata. Ini tidak ada Islam di Thailand misalnya ada buku yang diedit oleh Hefner tuh kalau nggak salah, itu di sana juga terjadi fenomena yang sama gitu, meningkatnya religious value gitu, karena mereka menganggap bahwa norma-norma yang diajarkan oleh modernitas ini dianggap gagal untuk menciptakan keteraturan di masyarakat. Nyatanya juga nggak berhasil juga modernitas gitu kan, mereka melihat ketimpangan sosial masih tetap terjadi, sehingga mereka kembali lagi ke agama sebagai solusi gitu untuk menjawab problem. Sebagai catatan akhir ya, saya ingin menggarisbawahi kembali, menekankan bahwa negara kita sekarang menurut saya sudah menuju jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, dalam penguatan hak-hak, tetapi juga belum maksimal, perlu ditingkatkan lagi. Negara harus tetap memberikan ruang bagi terjadinya apa yang disebut sebagai the state legal plurality. Tidak bisa kita pungkiri kualitas within the state itu terjadi, hakim memberikan interpretasi sendiri, negara punya tafsir sendiri, dan itu sangat bermacam-macam. Tetapi dengan adanya itu justru bisa menjamin tercapainya hak-hak perempuan. Saya kira itu bagus sekali. Jadi hakim harus tetap melakukan diskresi, saya kira itu penting sekali untuk menunjang putusan yang progresif. Judicial activism itu penting, saya kira. Memang hanya dengan cara itu, saya kira. Karena dengan mengandalkan aturan hukum kita memang sangat lambat dan susah, termasuk di birokrasi penghulu ya. Saya kira memang harus berani melakukan transgression, melakukan lompatan meskipun itu secara letter pelanggar undang-undang demi menjamin terpenuhinya hak-hak para pencari keadilan.